Oke pemirsa, masih bersama channel Waro Samarinda. Hari ini ya pertama kali saya dapat servisannya setelah 1 bulan perbaikan mobil. Mobil saya sudah jadi dan sekarang saya dapat panggilan di perumahan Paris ya, perumahan Paris Sempajak Samarinda Utara. Dan di sini saya di tempat rumahnya Pak siapa nama tadi ya? Pak Bang Kris ya kayaknya. Aku lupa namanya, Pak Bang Kris. Dan ini rumahnya bagus ya. Mari kita ikuti seperti apa nanti kerusakan kulkas. Dan kulkas tadi sudah saya cek itu kulkas Samsung, tapi ternyata Samsung biasa ya, bukan Samsung inverter. Dan baru ini saya mendapatkan Samsung yang biasa. Oke, ikuti terus. Saya akan langsung masuk menuju ke rumah Pak. Oke pemirsa, di video terakhir akan menerangkan bagaimana cara memperbaiki kulkas Samsung yang sudah rusak di bagian IC-nya, dan di sini saya sudah memodif menggunakan timer dan defrost, dan bagaimana cara pemasangan defrost dan dari arah mana kabel yang saya ambil dan bagaimana cara pemasangannya. Bagi buat teman semuanya yang belum jelas bisa masuk ke nomor WA saya, yaitu 08524872 gratis. Selamat datang di channel Warno Samarinda. Sebelum lanjut, alangkah baiknya tekan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru. Misi masuk YouTube, masuk YouTube. Ini mah anak tuan rumahnya ganteng. Dan ini kulkasnya kulkas Samsung. Kita hidupkan dulu flashnya. Dan di sini untuk pembuatan es batunya bagus. Dan di sini saya lihat sendiri pembuatan es batu bagus. Dan sepertinya kipasnya berhenti ya, kipasnya kayaknya lengket, mungkin ya lengket karena kerusakan defrost atau timer. Nanti kita ganti saja kerusakannya. Dan di sini tidak ada angin sama sekali di bagian atas, tapi masih bisa membuat es batu. Kita cek bagian bawah di sini sama sekali tidak ada dingin karena tidak ada angin dari atas. Dan di sini saya pegang bagian gelas airnya, sama sekali tidak ada dingin. Di sini ada 2 tombol, saya tombol juga tidak hidup. Oke, mari kita lihat bagian belakang apakah menggunakan modul atau menggunakan timer biasa. Dan di sini saya melihat ada penutup seperti inverter. Kita buka dulu. Kita akan buka bagian belakang di sini ya. Kayaknya menggunakan modul biasa, dia line inverter ya. Kita cek di sini. Biasanya kalau inverter itu ada tulisan inverter di depannya biasanya. Kita cek aja inverter. Kalau di sini saya lihat bagian kompresornya itu kompresor biasa ya. Berarti ini line inverter. Perhatikan. Dan dia kompresor tegangan AC biasa. Jadi line inverter. Kita cek aja.
modul, tapi ini line inverter ya. Maksudnya di sini menggunakan kapasitor. Nanti kita lihat di bagian freezernya apakah dia kali ini menggunakan termistor, bukan menggunakan termostat. Nanti kita tambahkan menggunakan termostatnya, dan timer masalahnya di sini sudah, atau kita lihat aja bagian komponennya yang rusak. Oke, karena saya sudah mengetahui ya bagian, dan di sini power supply-nya, dan power supply ada di sini juga. Berangkat sini ya power supply-nya. Oke, langsung kita tangani saja. Kita lihat, kalau sudah saya lihat di bagian modulnya masih bagus semuanya, modulnya tidak ada masalahnya sepertinya. Langsung kita buka bagian freezernya. Pemirsa, sudah saya buka covernya ya, dan di sini saya lihat jalur pembuangan airnya buntu, jadi air tidak bisa terbuang ya. Tadi saya semprot menggunakan dinamo tegangan DC dan menggunakan trapo ya. Ini untuk alat semprotnya, dan alat ini praktis bisa digunakan di dalam rumah ya, jadi tidak takutan banjir. Tapi karena ada kendala di sini, ada yang buntu di bagian belakang, jadinya terjadi banjir ya, sedikit saja. Dan di sini bagian luarnya tidak bisa keluar airnya, padahal sudah saya siapi bak di bagian belakangnya, tapi sama sekali air tidak bisa keluar lewat belakang, disebabkan ada kebuntuan di bagian pembuangan dan ada gumpalan es batu di bagian bawahnya. Karena di sini masih menunggu mencairnya es batu yang ada di bawahnya di sini ya, atau kita bantu, kita tusuk-tusuk dari atas supaya jebol. Karena di sini ada evapnya ya, jadi kita harus angkat evapnya ini untuk membuat lubang di bagian bawahnya. Karena ini tadi kipas tidak berputar ya, nanti kita cek lagi apakah kipas berputar atau dia karena lengket kena es batu atau kipasnya rusak, nanti kita cek kembali. Dan di sini yang pertama kita akan membuang air yang ada di dalam di sini. Maksudnya tempatnya di lantai ini, tidak mungkin kita membuang air di lantai ya, harus di dalam bak. Jadi kita harus melubangi jalur pembuangan di belakangnya di sini. Jadi evap mau saya angkat sebentar sama heaternya. Oke pemirsa, sampai saya bawa keluar karena di sini tetap tidak bisa keluar. Jalur pembuangannya di sini kering sama sekali ya. Saya pegang-pegang pun kering. Jadi mau saya semprot menggunakan selang di sini. Saya masukkan di lubangnya di sini ya. Nah, ini sudah dinyalakan. Kita semprot aja di sini, nanti lama-lama dia akan jebol sendiri. Seperti ini ya. Apabila dari sini tidak bisa, dari atas saja disemprot sampai mengalir terus. Selangnya kita masukkan ke dalam di sini sampai semuanya es batu di dalam keluar ya. Ini dinginnya semuanya keluar, dan air yang keluar ini terasa dingin ya, karena ini es batu. Nanti kalau dinginnya di dalam di situ keluar semuanya, dia akan lubang sendiri. Oke, ini saya biarkan seperti ini airnya.
Jadi biar ngalir saja, karena ini airnya juga dingin banget di bawah ini. Saya injek-injek. Kita tunggu sampai di sini keluar air ya. Nanti setelah kita keluar air, setelah keluar air dari belakang di sini, lalu dibersihkan bagian dalamnya. Oke pemirsa, sekarang saya akan uji ada berapa ampere ya. Kita cek, wajib kita cek ampernya dulu setiap perbaikan kulkas. Jangan sampai tidak cek ampere ya. Jadi sebelum saya tes ini ampere, saya standby-kan dulu, saya pasang dulu, lalu saya akan setek. Oke, sudah bekerja. Ampernya 1,3 ya, dan di sini menggunakan kapasitor 5 mikro. Jadi masih bagus ya, masih di bawah 0, karena di sini dikonsumsi oleh modul dan kipas ya. Kipas sepertinya tegangan AC apakah masih 0,8. Kalau 0,8 berarti masih sangat-sangat bagus. Oke, sekarang kita cek bagian kipasnya, apakah kipasnya hidup. Ternyata kipas mati teman-teman ya. Kipas di sini mati kipasnya. Nanti kita baiki dulu kipas. Kipas tetap tidak mutar. Sekarang kita cek ampernya ada berapa. Ampernya 0,9, ini belum ada. Jadi di sini ada kode dari modulnya ya. Ada kode dari modulnya bahwa dia memberitahu apabila ada masalah pada modul ini. Jadi permasalahannya ada di kipas, tidak hidup. Saya akan cek relaynya, apakah relaynya bagus. Nanti lalu saya akan cek bagian kipasnya dulu, mau saya keluarkan dulu bagian kipasnya. Nanti saya nyatakan kipasnya bagus, nanti saya cek bagian relay ya. Mungkin relaynya kipas bagian hitam di sini. Ini ada jalur relay kipas. Oke, kita putus dulu. Langsung saya perbaiki kipasnya dulu. Dan seperti ini penampakan kipasnya dari belakang ya. Langsung kita buka saja. Pemirsa, di sini sudah saya buka. Jadi untuk mengetahui kipas ini rusak atau tidak, kita bisa cek menggunakan kilometer. Kita atur ke kilo.
bisa kita gunakan buzzer ya. Nanti kalau buzzer nggak hidup kita gunakan kilo, kita gunakan ohm. Kita cek di sini ada soketnya di sini. Tidak nyambung. Kita gunakan dia terukur oh terukur 1 kilo ya, berarti kipasnya bagus. Coba kita cek menggunakan tekanan AC. Dan sudah saya siapkan kabel untuk pengetesan. Sekarang saya akan hidupkan memakai listrik. Yang tadi di sini tidak bisa masuk soketnya, saya potong saja. Oke, sudah saya sambung kabel ya. Sekarang saya akan tes. Oke ya, kipasnya bagus ya, berarti modulnya yang rusak. Kita cari saja di bagian modulnya. Oke, misal untuk relaynya di sini itu adalah kode memberitahu bahwa komponen nanti yang rusak ya. Jadi ada kodenya aja, suara HP itu tuling 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 seperti itu suaranya. Jadi ini relay sudah saya lepas ya, relay untuk jalur kipasnya. Dan di sini kita harus tahu berapa volt yang diperlukan tegangan relay di sini. Oke, jatuh. Dan di sini relay ini menggunakan sensor, ya, bukan seperti menggunakan kayak LED itu ya. Jadi dia tidak bisa diukur menggunakan ampermeter. Sini diperlukan yaitu 20 volt DC ya. Kita akan ukur di bagian IC jalur relay di situ ya. Kita ukur yaitu plusnya ada di sini. Kita ukur plus ya. Di sini. Dan di sini dari relaynya tidak ada tegangan dari IC ya. Jadi ini dinyatakan adalah IC yang rusak. Seharusnya ada tegangan 12 volt atau 11 volt bisa, atau 10 volt bisa. Tapi di sini tidak ada tegangan dari IC ini. Jadi karena di sini IC-nya tidak ada, saya modif saja teman-teman ya.
Jadi jalur kipasnya tidak hidup, jadi ini modulnya nanti bisa digunakan untuk lampu dan lain sebagainya. Jadi untuk kipas, kompresor semuanya menggunakan timer sama defrost. Oke, langsung kita bekerja. Oke pemirsa, perbaikan ini hingga sampai malam ya, sampai adzan isya, dan ditemani oleh tuan rumahnya ya, Pak siapa tadi? Chris. Pak Pak Chris ya. Ya, terima kasih Pak Chris sudah memanggil saya. Oke, sekarang kita cek ya. Di bagian atas sudah bunyi bagian kipasnya, tadi tidak bunyi awalnya. Sekarang sudah bunyi. Dan sekarang kita cek bagian angin bawah. Oke, untuk lebih akuratnya ya, ngeceknya menggunakan korek. Apabila korek saya ini mati, berarti sudah ada anginnya ya, perhatikan. Oke, mati ya korek saya ya, berarti sudah ada anginnya. Sekarang ini sudah bisa dingin atas bawah dan sudah normal ya. Oke pemirsa, inilah proses terakhir perbaikannya. Jadi semuanya sudah saya rakit karena kulkas ini kerusakan dari IC, jadi kita tidak bisa mengganti IC-nya ya, karena stok IC tidak ada. Jadi bagaimana supaya kulkas ini jadi sama saja prosesnya untuk pembekuannya ya, dan pendukung pendinginnya sama saja, tapi di sini saya tambahkan yaitu defrost dan timer ya. Dan di sini perhatikan untuk bagian dalam untuk kabel. Jadi di sini jalur defrost saya hubungkan dari jalur kabel yang kuning di sini ya. Jalur soket yang kuning ini adalah jalur fuse. Jalur fuse, jadi yang jalur satu kabel yaitu menuju yang atas ya, yang menuju ke fuse. Yang di sini jalur fuse yang saya potong yang bagian depan kiri depan ya. Di sini ada dua fuse, di sini ada fuse, di sini ada fuse. Jadi yang sebelah kiri bagian depan. Jadi yang jalur defrost menuju ke atas satu, yang satunya menuju ke bawah ya, ke bawah melewati heater di sini. Dan di sini ada kabel kuning. Kabel kuning saya ambil dari jalur sensor di sini. Saya ambil dari jalur sensor di sini adalah menuju pin nomor 1 timer ya. Jadi di sini yang kabel, 3 kabel di sini menuju ke timer dan menuju ke heater seperti itu. Dan mungkin ini aja untuk bagian dalamnya. Sekarang kita perhatikan bagian belakangnya. Dan di sini untuk jalur merahnya juga masih tetap di sini ya, jalur merahnya masih tetap di sini. Dan di sini untuk langsung saya sebutkan dari pin ke pin ya. Dan di sini adalah yang paling atas, di sini adalah pin 1, pin 2, pin 3, pin 4. Dari pin 1 di sini adalah menuju ke heater tadi, pin 1 ya, yang kabel warna kuning di dalam freezer tadi ini. Dan di sini tembusnya warna merah. Warna merah saya ambil dari jalur di sini, di nomor 2 dari bawah ya, di sini ya. Terus untuk jalur nomor 2 yaitu ketemu jalur oranye. Lalu jalur 3 di sini menuju ke jalur hitam ya, di sini kabel hitam yang menuju ke kanan kiri soket yang gede di sini. Di sini ya. Terus kabel nomor 2 sudah, nomor 3 sudah, sekarang nomor 4. Nomor 4 di sini menuju ke kabel warna biru. Warna biru adalah jalur kipas, warna abu-abu adalah hijau ya, hijau atau abu-abu di sini
menuju ke kompresor seperti itu ya. Dan jalur lainnya yaitu menuju warna merah ya, untuk jalur heaternya satunya menuju ke warna merah di sini. Oke, mungkin sampai di sini saja ya untuk videonya, dan terima kasih yang sudah menyaksikan. Oke, sekarang saya akan jelaskan di sini dulu. Orangnya saya ambil dari jalur sini ya, dari soket di sini. Terus hijau saya ambil dari sini juga, ini yang menuju ke kompresor, menuju di sini. Dan untuk yang menuju ke heater ya adalah orangnya sama jalur putih di sini ya. Jalur putih menuju ke pin nomor 4 ya. Jadi kok pin nomor 4 ya? Pin warna merah di sini. Menuju ke warna merah. Lalu jalur merah tetap masih di merah ya. Lalu biru di sini adalah jalur kipas ya, yang saya hubungkan ke pin nomor 4 ini tadi. Saya gabung ke pin nomor 4. Dan mungkin sampai di sini saja untuk penjelasannya, dan terima kasih yang sudah menyaksikan video saya dari awal hingga selesai, dan terima kasih yang sudah mampir ke channel Warno Jelajah Kampung, dan semoga sedikit pengalaman ini bisa bermanfaat dan bisa membantu keluhan dari teman-teman semuanya. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga selesai. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan aktivasi loncengnya, dan share kepada teman terdekat Anda, dan like and comment tentunya. Terima kasih, mungkin sampai di sini dulu saya akhiri. Terima kasih.